Nah ini kan terkait dengan fitur yang ada di dalam ribbonnya PPT ya. Kalau yang ini untuk pengaturan nih, info. Guna info ini apa Pak? Kita bisa melihat kapan ini dimulai, kapan dimodifikasi ya. Itu di sini datanya. Jadi kalau di sini misalnya kapan file ini Bapak buka Pak? Jadi tanggal 20 dari 23 sampai sekarang belum Bapak matikan laptop Bapak. Percaya nggak? Percaya nggak? Coba saya. Bapak jarang matikan laptop, standby. Panas ya? Keringan. Nah ini fitur ini kayaknya biasa ya, seperti save untuk menyimpan dokumen ya dah. Save as kalau simpan balik ya, biasanya pakai save as, tapi dengan nama yang berbeda jika ditempatkan pada tempat yang berbeda. Nah, yang sama print, print ya. Ini makanya Bapak bilang tanggal 23. Foto yang ini Bapak buat waktu Bapak lagi observasi siswa SMK pada hari Selasa. Nah, itu foto hari Selasa kemarin ya. Jadi mereka lagi praktek di BLK, Bapak foto, Bapak itu mau update status gitu kan, status di Facebook. Nah inilah gambarnya ambil dari sini. Nah kemudian ada share, share di sini ada beberapa pilihan saja. Ada untuk OneDrive, kalau kita punya akun biasanya ini menyertai dia. Ini kalau nggak salah daya simpannya sekitar 5 GB. Kemudian berikutnya ini sama juga. Dia kalau ada yang lain lagi boleh di login di sini. Kemudian share-nya ini bisa ke PowerPoint presentation, bisa juga bentuk PDF. Nah itu fitur yang ada di sini. Nah kemudian ada juga fitur selain share ya, ada juga fitur export ya. Jadi mau diekspor jadi apa dia? Coba lihat pilihannya. Kalau kita punya file PowerPoint, nanti kan PowerPoint itu kan di dalam penugasan modul itu file satunya yang asli itu dalam bentuk PowerPoint karena modul yang dibuat itu berbasis PowerPoint. Nah, kemudian nanti satunya lagi dalam berbasis PDF 2 dia. Kenapa harus 2 Pak? Seperti yang Bapak sampaikan yang telah sudah, kalau file itu kamu kirim ke Google Classroom kan, Bapak tampilkan di Google Classroom atau Bapak download dulu, belum tentu jenis hurufnya sama. Jadi takutnya itu berbeda, maka harus ada PDF. Nah PDF itu yang akan nanti Bapak lihat di, aktivitas kreativitas kamu itu sejauh mana di dalam membuat modul itu. Maka dia harus ada 2 file yang berbeda. Dia akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Nah kalau di sini ada PDF, tapi bisa juga kita buat video. Kalau video itu nanti kita bisa atur setiap slide itu berapa menit, gitu kan? Bisa diatur ya. Mau cepat, mau lambat, setiap slide-nya bisa. Kemudian ada juga pilihan di sini, dia itu dalam bentuk ukuran yang mana. Ya. Ini kalau standar yang standarnya itu yang ini 1920 kali 1080. Ini standar. Nah, kalau yang mau besar lagi yang ini. Ya. Ada yang bawa laptop? Ada pilihan ini nggak? Ada? Nggak ada. Jadi karena nggak punya akun ya. Nah, kemudian ada yang lebih kecil. Nih dia. Yang HD-nya 720 pixel, kemudian ada yang standar 480 pixel.
Ini tergantung videonya itu yang seperti apa kualitasnya gitu kan. Kalau kita mau bikin yang biasa-biasa saja, cari yang ukurannya kecil. Nah, itu yang bagian yang ini. Kemudian selain itu di bagian yang ini ada juga pilihan ya, pilihan di sini apa katanya, record a video. Kalau dia itu misalnya ada beberapa narasi gitu kan yang ada di dalam sebuah slide, itu ada pakai narasi, ada audionya, ada videonya. Nah, maka dia biasanya dibuat ekspor videonya menggunakan preview, timing, and narration. Biasanya seperti itu. Nanti boleh dicoba. Tapi bisa juga PowerPoint ini kita buat menjadi GIF. Tahu GIF? Gambar yang bergerak-gerak itu kan? Itu kan GIF tuh. Bisa juga. Tergantung. Kemudian bisa juga kita masukkan ke CD. Yang paling penting kalau menggunakan laptop harus ada harddisknya. Harddisknya itu yang memiliki kemampuan RW. Ya, RW itu apa namanya? Ya, writing ya kan. Dia bisa menulis di CD. Maksudnya data itu bisa dimasukkan. Karena dia ada bordernya di sini. Kalau nggak itu Pak, nggak bisa. Nah, itu biasanya juga sering digunakan di PC. Tapi kalau yang laptop yang keluaran terakhir ini rata-rata tidak punya harddisk ya. Tidak punya harddisk. Nah, fungsinya supaya kita misal PowerPoint langsung masuk ke kaset kan, maka ini fiturnya. Kemudian bisa juga dalam bentuk handout. Handout yang kita pelajari, handout. Ya. Jadi dia itu handoutnya itu kalau di sini apa katanya? Create handout in Microsoft Word. Jadi jadi Microsoft Word ya. Nah, Bapak prediksikan dia itu menjadi gambar aja deh. Jadi buat gambar per slide itu setiap halaman Microsoft Word. Nah, kemudian selain itu ada juga pilihan yang lain. Nah, yang lain ini yang file type ya. Ada dalam bentuk presentation, ada yang versinya lebih rendah, kemudian ada dalam bentuk open document presentationnya, template. Ada juga misalnya PowerPoint itu sekali buka filenya langsung slideshow, itu namanya PowerPoint show. Nah, ada juga dalam bentuk gambar saja, kemudian dalam bentuk gambar ini nanti ada lagi pilihan di sini, ada PNG, kemudian JPEG dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan. Ini fitur yang ada di file ya, file tadi ya. Oke. Nah, kemudian untuk di home, jadi yang ditampilkan di video tuh nggak jelas tuh. Seharusnya jangan terlalu obsesi nampak orang, sehingga yang dijelaskan itu tidak jelas, gitu kan? Maksud Bapak Pak, mendingan dibuat video itu yang direcord itu adalah layar komputernya atau laptopnya, itu yang direcord. Nah, jadi diklik ini nih bagiannya ini nih, gitu ya. Jadi supaya teman-teman bisa yang mana yang harus diklik, apa yang dilakukan gitu kan. Nah itu. Nah kalau tadi itu presentasinya, makasih ya. Oke, Bapak langsung saja tanya jawab dengan kita, mana yang perlu Bapak jelaskan, Bapak jelaskan. Bagian yang home ini, keyboard ini sudah tahu kan cara menggunakannya? Ada yang minta ulang nggak? Hah? Betul Bang. Kenapa Bang? Jadi yang ini kan tergantung dengan apa yang kita copy. Sama seperti ini kan ada beberapa fitur ya. Di sana kita copy apa ya? Misalnya ngopi ini ya.
Ini kan, ini kita copy. Mau kita masukkan ke sini kan ada beberapa fitur. Ini kan sama nih dengan yang ini kan, sama 1, 2, 3 kan. Ini namanya use destination dan ya ini pakai keep source formatting, berarti sesuai dengan format ya. Yang ini hanya tag saja, keep tag only. Nah, jadi kita klik kanan pun di sini juga sama pilihannya. Dia memiliki fungsi. Coba lihat yang pertama seperti itu. Bisa terlihat atau mungkin Bapak bikin yang baru. Nah, ini yang biasa nih. Seperti ini Bapak perlu biar kelihatan. Ini yang page pertama. Ya kan, page yang kedua yang ini apa bedanya? Sama, sesama. Coba yang ini juga sama kan, letak bedanya di mana? Hah? Nah, jadi dia itu seperti ini. Ini misalnya Bapak format dulu ya supaya kelihatan berbeda yang kedua. Kalau tadi kan nggak ada format ya kan, lurus saja. Misal contoh ini Bapak paste, ini anggap saja alinea baru kan. Nah kalau dia pakai alinea baru seperti itu, di saat kita kopas ya. Nah di sini di saat kita paste, karena ada dia apa katanya itu kan langsung dengan formatnya gitu kan. Nah ini format. Nah tapi enggak juga dia, sama aja ya. Berarti ngikut format yang apa menjadi format yang ada di dalam tag box ini. Contoh kayak gini, kalau misal tag box-nya itu sudah seperti ini formatnya, gitu kan? Nanti di saat kita enter, ya kan? Jadi maksudnya itu dia ngikut format yang sudah tersedia. Nah, clear format ya, clear format ya. Seharusnya kan sama dengan ini kan? Nah, tapi waktu kita paste, dia meng-clear format yang ada. Itu perbedaannya dengan yang pertama sama yang kedua. Nah, terus yang ketiga ini ngikut format yang ada di tag box itu. Tag box. Jadi kalau seandainya misalnya tag box-nya itu seperti ini gue geser dulu. Ini misalnya pakai alinea baru, misalkan ini manual aja buatnya. Nah, ini yang ketiga itu tagnya saja, dia tetap ngikut ini, dia ngikut format. Kalau yang kedua tadi menghapus format, dia kembali ke format yang ada di dalam tag box. Paham tuh bedanya? Paham nggak? Nggak paham? Tadi yang minta tanya siapa? Harus mana? Nggak paham nggak? Mau paham tuh dicoba. Nanti kalau sudah bisa membedakan, baru. Oke ya, itu penjelasan ke paste ini ya. Tapi ada juga fiturnya itu karena kita ngopi tadi, waktu kita ngopinya di internet tadi di halaman kan, halaman page, di page ya, itu tidak ada ini picture. Tapi waktu kita copy balik di Word, muncul kan ada picture-nya. Ini fungsinya apa Pak? Ini kita paste, itu jadi gambar dia. Ini dia. Ini nggak bisa diedit tagnya, jadi gambar. Itu fungsi. Sama seperti kita di Word. Di Word kemarin apa dijelaskan atau enggak? Ini kan paste yang tadi nih, sama dia. Ini gambar ini, nggak bisa diedit. Ya, maksudnya edit kayak ngetik biasa tuh nggak bisa. Paham tuh? Ya, dia punya fungsi masing-masing.
Dan kemudian apa ya? Mana ya? Lupa Bapak. Ini nih kalau apa setiap yang di copy itu sebenarnya bisa kita simpan di dalam ini. Dimunculkan. Contoh misalnya sudah ini kan Word nih yang di copy. Coba copy lagi di sini. Ya kan, copy kan. Kopiannya itu nanti muncul juga di sini. Ini dia. Jadi kalau misalnya kita sudah kerja rupanya kopiannya yang awal tadi balik lagi tinggal klik itu. Contoh seperti apa Pak? Contoh yang lain misalnya Bapak buka WA untuk memberikan keberagaman beberapa aplikasi. Lokal B ini kan, ini Bapak copy kan, salin pilihan ya. Oke, nanti kan di sini juga ada nih, ini nih. Jadi kalau misal kita sudah kerja, rupanya ini perlu di paste sekarang gitu kan. Misal kita buka lagi slide baru di sini, yang ini masih, padahal ini kan isi kalau kita paste langsung isinya kan yang terakhir yang di WA tadi. Tapi kalau kita membutuhkan yang sebelumnya yang pernah di copy, tinggal klik saja. Keluar. Paham nggak? Bentuk gambar? Tidak, teks. Tergantung. Kalau dia itu gambar, kalau yang seperti ini dia standar aja. Copy paste-nya itu standar. Tapi kalau mau dia dijadikan gambar baru klik kanan. Seperti yang Bapak contohkan tadi. Dia tuh malu di depan karena sepatunya belum dipakai. Kalau sempat Bapak selfie kayak gitu, Pak, kenapa mahasiswanya pakai sendal Pak? Kenapa nggak diusir keluar gitu kan? Wah, sepatunya lagi basah. Malam tadi hujan. Hujan lokal. Maksud Bapak itu calon guru PAI itu apa mau lihat? Serius kan? Masa kamu pakai sendal? Oke, jangan bikin masalah. Bapak ini termasuk orang yang peduli. Saking pedulinya, Bapak tidak boleh kamu pakai sendal, kayak gitu cara. Tidak selalu harus marah untuk menyampaikannya. Dengan cara lain juga. Oke ya. Nah berikutnya apa nih? Ini sudah tahu kan fungsinya? Sama di Word? Nggak tahu? Kok kamu jadi nggak tahu? Kan kemarin sudah dijelaskan nih. Ini fungsinya adalah untuk memformat sesuatu itu sama seperti format yang dicontohkan. Contohnya seperti apa Pak? Ini contohnya. Misalnya, ini kan Bapak copy. Itu kan? Ini kan hampir sama kan? Model tagnya kan? Ini hurufnya besar. Ini pakai poin kan? Ini titiknya poin nih. Nah, yang ini mau Bapak samakan formatnya nih. Maka Bapak ambil formatnya di sini, ambil pointernya, kemudian Bapak blok seperti ini. Nah, hurufnya sudah sama besar. Poinnya Pak, poinnya kayaknya nggak pakai blok deh. Oh nggak mau muncul. Kalau di Word mau. Berarti dia kalau poin ini manual kayak gitu deh. Nah, tapi kalau jenis huruf tadi mau dia, warna huruf mau dia. Itu pakai pointer. Oke, cukup jelas. Nah, kemudian setelah clipboard ini, yang mana lagi yang perlu Bapak jelaskan? Sampai ke ujung sana. Maksudnya jangan Bapak
Bapak jelaskan semua, nanti waktu kita habis. Sebelum kita mulai materi yang dibahas di dalam mata kuliah aplikasi komputer. Gimana? Jelas semua? Lanjut, insert. Nelly di mana? Mana sebelah Sep? Mana Sep? Oh ini. Nah ini fungsinya. Ini untuk mengatur gambar atau sebuah objek ya atau tag itu posisinya di mana. Contoh seperti ini. Ini Bapak kopikan juga gambar sebagian ke slide yang ini. Nah ini kan nampak nih otomatis kan apa ide kita ingin membuat tag itu kan di atas. Nah fungsinya itu seperti ini kemudian ini kan ada beberapa pilihan nih, naikkan dia ini kalau langsung naik di atas sekali fungsinya, kalau ini bawah sekali kalau ada beberapa tag atau tag box atau gambar gitu kan. Kalau yang ini Pak naik selapis. Kalau yang ini yang mana yang di atas dia naik satu tingkat. Itu bertingkat ya. Kemudian yang ini Pak turun setingkat. Coba kita tes yang naik setingkat. Yang mana nih? Karena mungkin yang ini ya. Ini dia. Yang mana? Coba kita warnai nih. Ini kita warnai biar kelihatan. Ini biru ini di bawah apa di atas nih? Atau ini Bapak warnai lain supaya kelihatan bedanya. Ini nah itu. Kan jadi naik satu tingkatan kan? Ya. Begitu juga misalnya contoh, coba lihat gambar yang ini. Tahu kan di atas kali ini kan? Di atas kali. Coba Bapak turunkan dia setingkat. Nah, ini. Berarti setingkat. Berbeda misalnya contoh yang ini kan, ini Bapak ambil yang di atas saja. Kalau kita memilihnya yang send to back, artinya di bawah sekali. Mana tes Pak? Itu dia. Baguslah kamu. Berarti kan sudah dapat kan perbedaan. Oke? Paham? Jelas? Yang mana lagi? Yang mana lagi harus ku jelaskan? Yang mana lagi? Yang mana? Cukup bagian home? Yang cowok ganteng, yang merasa ganteng, ada tak perlu penjelasan lagi bagian yang ini? Di sini home itu clipboard, slide, font, paragraph, drawing, voice ya? Wah voice, designer. Nah. Perlu dijelaskan voice ini? Perlu dijelaskan? Jelaskan ya? Malah malu kamu. Bisa jelaskan Eli? Ya, coba kamu jelaskan. Bisa jelaskan? Maksud Bapak tadi kamu jelaskan dengan teman-teman, Bapak lihat aja. Ya kan? Ada yang mau menjelaskan? Ini cowok ganteng aja yang nggak tahu nih. Yang merasa tidak ganteng ada yang bisa menjelaskan ini? Yang cowok ada ganteng, kan yang ganteng yang tanya kan? Yang tidak ganteng ada tak yang bisa menjelaskan ini? Ferry, kamu mau menjelaskan nggak bagian voice ini?
Bukan, mungkin dia tidak bisa memastikan apakah keterangannya itu bisa diterima oleh teman-teman atau tidak. Yakinlah Bapak seperti itu. Ya. Itu bukan karena dia tidak ganteng, cuma belum mampu untuk menyatakan kegantengannya. Oke ya, kita coba aja ya. Coba lihat fiturnya beberapa bahasa. Kamu mau bahasa apa? Hah? India. Tapi kamu yang ngomong sudah itu. Thailand, Pak, Thailand. Mau kamu ngomong bahasa Thailand? Ini kan banyak nih. Pak, ada bahasa Indonesia nggak Pak? Nggak ada. Di Word itu nggak ada yang untuk voice bahasa Indonesia. Cari yang mudah aja ya, jangan cari yang sulit. English. Nah, cakap lah bagi bahasa Inggris. Good morning. Good morning, sir. Kasihan hari ini. Mana hasilnya? Di mana? Nggak ada. Ah, itu lo merekam tuh. Good morning. Oh, di sini dah. Good morning. Udah muncul. Siapa yang ngomong tadi? Zul, Pak. Zul yang nanya tadi. Paham tuh maksudnya? Makanya tadi Pak Hindi deh. Hindi itu apa tuh? Bahasa apa? Iya. Tapi dia nyebutnya bahasa India tuh tak mau dah kan? Karena Bapak dah siap nyebutnya. Maka jangan bahasa Indonesia, pilihan itu punya bahasa Indonesia. Memilih itu berisiko. Risikonya ada yang bagus ada yang. Paham tuh? Cara menggunakannya? Cukup. Udah. Jadi kalau belajarnya pakai bahasa lain selain bahasa Indonesia, ada menunya di sini nih banyak nih. Ini banyak nih bahasa Arabnya. Kalau kamu pas ngajar bahasa Arab, nah ini bagus nih, ya kan? Nah coba ada yang mau bahasa Arab dah? Ah cakap lah. Nah, kita mulai tuh bahasa Arab, bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keluar kan? Canggih. Sebenarnya kalau ditanya Pak, di Word ada apa? Ada lah Word ini. Mana nih Wordnya? Misalnya, tapi ya bahasa Indonesia-nya nggak ada. Ini dia. Voice. Ini mana ya? Transcribe. Apa ya? Transcribe-nya ya. Misalnya Arabic. Ini berkoneksi di internet. Tapi sayangnya bahasa Indonesia nggak ada kan? Kalau ada bahasa Indonesianya, kamu mudah menulis. Asal kamu tahu tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu aja.
komputer dia kan nggak ada mic-nya, maka kamu harus colokin headset. Ada kan untuk colokan headset? Nah, kan bisa. Nah, tapi Bapak informasikan ya, tidak semua laptop itu bisa menangkap suara sejauh itu tadi. Dari sana keluar kan, la ilaha illallah kan? Keluar tak? Keluar. Karena sesuai dengan spek. Itu yang membuat sebuah laptop itu jadi mahal, itu salah satunya itu. Laptop yang ini harganya sekitar 12 jutaan. Oke ya, lanjut. Kemana lagi selain itu di home ini? Baik, sudah. Yang lain jelas? Jelas yang lainnya? Hah? Jelas? Kalau jelas Bapak yang nanya nih. Yang merasa dak ganteng. Nah, kalau desainer ini apa fungsinya nih? Ada yang mau menjelaskan? Nah, di beberapa Microsoft PowerPoint itu banyak yang tidak ada. Ini kebetulan ada nih. Ada nggak yang tahu fungsinya apa nih? Desainer nih. Nggak tahu. Kata nggak ada pertanyaan. Kalau ditanya nggak tahu jawaban, mana kamu nih? Lucu kamu. Oh, lucu. Ada pertanyaan nggak ada? Nah, bagian yang ini kan, kalau ditanya nggak tahu jawabannya. Ini Bapak coba klik. Apa yang bisa kamu lihat? Itu dia tuh. Menurut versi PowerPoint. Nah, ini dia. Mau seperti apa tuh? Kalau yang sederhana yang ini mungkin ya. Ini sederhana nih. Nah, ini dia. Ini pilihannya. Mau dia tampil kayak gini, kayak gini, nah, kayak gini, atau kayak gini. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, kok di tempat saya nggak ada, Pak? Coba cek di sini di apa nih, di akun ya. Nah, dia Microsoft apa ada di sini? Oke? Nah, itu sebagai motivasi saja untuk bagian yang insert ya, sampai ke bagian yang lainnya. Itu nanti kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya setelah kamu mengerjakan tugas itu. Maksudnya, Pak? Maksudnya adalah kalau modul kita sudah sampai di mana ya? Modul media, mata kuliah media. Kemarin kuliah, kemarin nggak? Online nggak ada nih? Nggak ada online-nya nggak? Ada? Online nggak kemarin? Bapak cek dulu. Mana yang kasus sama nih? Ini ya? Oh, yang ini ya? Ini materinya apa nih? Modul kan? Jadi kan modul itu kan dibuat dua bentuk file tipe. Pertama dia itu dalam bentuk PowerPoint, yang kedua itu adalah dalam bentuk PDF. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kenapa harus ada PDF? Siapa tahu waktu Bapak buka file kamu di laptop Bapak, mau di online maupun offline, takutnya nanti jenis huruf yang kamu gunakan itu nggak ada di tempat Bapak buka, sehingga nggak seharusnya sudah bagus kan, Bapak nilai jadi tidak bagus. Maka Bapak harus bandingkan, oh ini file asli, apa tagnya asli kan. Nah, supaya nggak berubah, maka tetap Bapak jadikan pedoman.
Nah, maka dari itu tentunya ya, nanti kan kamu di dalam penelitian mini kan sudah diminta bikin proposal di dalam bulan ini kan, karena bulan depan harus penelitian. Nah, Bapak jelaskan dulu. Ini ada hubungannya dengan materi kita 2 minggu yang lalu, minggu kemarin, yang hari ini, sama yang minggu depan. Minggu depan itu audiovisual ya. Minggu ini audio kan? Itu dua kelompok tampil kan? Ya, 2 kelompok tampil. Berarti yang minggu ini kan audio sama audiovisual. Nah, nanti yang itu kan nanti mau kita teliti semua tuh 4 macam media dengan satu proposal kan. Maka kalau ada yang ngajukan misalnya pengembangan media audio, pasti Bapak bilang rekomendasi perbaikannya apa, cek kembali video penjelasan tentang judul proposal penelitian. Nah, karena yang kita teliti itu kan pengembangan media pembelajaran itu 4 media itu dengan materi yang sama. Nah, maka dari itu ya, terkait dengan materi yang kelompok berapa yang tentang modul kelompok 6, ini erat hubungannya dengan kelompok 4 PowerPoint, karena modul itu dibuat berbasis PowerPoint. Jadi intinya adalah nanti kamu buat PowerPoint itu berdasarkan materi yang sudah dibagikan. Nah, untuk kepentingan penelitian, kamu harus buat draft dulu, draft PowerPoint yang akan diverifikasi, validasi, atau diperiksa oleh guru PAI, ya kan? Nah, sementara untuk tugas aplikasi komputer pada PowerPoint itu kamu tidak perlu konsultasi. Setelah kamu buat, nanti yang paling penting itu adalah seluruh fitur yang ada di dalam PowerPoint ini itu bisa diberikan contoh masing-masing, selesailah dia. Tapi boleh menggunakan materi yang sudah dibagikan itu. Jadi materinya satu aja. Nah, bedanya di mana Pak? Contoh misalnya, tadi ini kan tentang paste ya, copy paste kan. Nah, nanti tinggal dibuat komentar aja. Misalnya di sini diklik kanan, ada nggak komen? Ada ya? Ada komentar, review. Nah, ini dia komentar. Nanti tinggal buat komentar bahwa ini adalah proses dari home, ya kan? Kemudian keyboard, di keyboard itu ada pilihan. Tinggal membuat komentar itu saja untuk menjelaskan proses, sama seperti di Microsoft Word. Nah, tapi saran Bapak, yang di dalam untuk PowerPoint ini itu adalah modul yang dibuat. Nah, bagaimana proses Pak di dalam penelitian mini? Ini Bapak jelaskan sedikit. Penelitian mini itu karena Bapak sudah tuntut kamu 2 minggu yang lalu untuk membuat proposal. Bagi yang ajukan penelitiannya langsung Bapak kasih komentar apa yang perlu diperbaiki. Cuman penekanannya adalah di dalam proposal itu adalah substansinya penting. Maksudnya Pak, kalau latar belakang cukup nggak latar belakangnya? Kalau di rumusan masalah betul nggak rumusan masalahnya? Sampai ke bab 3. Kalau masih ada catatan, nah itu kamu perbaiki. Terus ada pertanyaan, Pak, apakah Turnitin itu tidak penting? Penting. Ya, satu sisi kamu prosesnya di sana, harapan Bapak kamu tetap menekan hasil cek Turnitin itu, presentasinya. Untuk apa Pak? Nanti kan mau dipublikasikan. Kita kan tidak ada soal ujian akhir semester. Yang ada itu adalah tugas itu dalam bentuk hasil penelitian nanti dipublikasikan di e-journal.
pusing. Maka jurnal kan. Nah, maka dari itu tentunya waktu kita publikasi itu adalah dia memperhatikan Turnitin itu. Maka dari awal ini, dari proposal, kamu harus pintar-pintar berusaha untuk menekan persentase Turnitin itu. Paham tuh maksudnya? Waktu ini Bapak nggak begitu Bapak tekankan, tapi nanti waktu submit atau terbit di jurnal itu harus cek Turnitin. Nah, mereka itu minta berapa persen Pak? 25%. Ada yang dapat 25% sudah proposalnya? Belum? Nah, itu. Maka dari itu berusaha itu jangan di penghujung deadline. Berusahalah dari sekarang. Ada waktu usahakan, perbaiki. Cek Turnitin. Nanti masih tinggi sambil memperbaiki proposal, dapat komentar kan dari apa? Persentasenya diusahakan turun. Nah, kalau substansi secara umum itu sudah memadai dan layak, baru nanti Bapak mengesahkan proposal kamu tuh. Kalau Bapak sudah tanda tangan di lembaran kedua, ya kan? Baru kamu boleh ngadap LP2M Pak Masruri, minta surat izin penelitian. Paham tuh maksudnya? Udah paham? Ada spidol nggak? Ada waktu ya? Jadi PowerPoint itu ya, tugas berhubungan yang PowerPoint itu nanti jadinya dua itu nah, nanti PowerPoint ini kan kita buat itu kan menjadi pertama tugas untuk aplikasi mudah kan. Jadi yang kedua itu adalah modul. Ini kan, ini masing-masing. Jadi tugas dalam modul PowerPoint itu, ya kan, nanti buat dulu modulnya. Taruh Bapak PowerPoint. Nanti di modul ini kan berbasis PowerPoint ini. Contohnya kan, supaya kamu nggak terlalu bingung. Tapi ini bukan yang bagus. Coba Bapak lihat yang lain. Ini Bapak yakin ini bukan yang terbaik. Yang terbaik ini yang alasannya apa?
kamu belajar mata kuliah aplikasi komputer. Yang buat ini tidak belajar aplikasi komputer. Tentu berbeda. Aplikasi komputer satu itu kan poin itu dijelaskan. Jadi supaya kamu tuh tahu apa kendala kamu harus membuat tugas itu baru tahu kita itu diskusi apa. Saya nggak berhasil kayak ini gimana cara menggunakannya. Kalau sudah kamu berharap ada masalah baru ada diskusi. Kalau kamu kalau di awal dijelaskan, paham lah. Misalnya nggak tahu jawabnya. Itu yang biasanya, ya kan? Ini contoh yang kurang baik dari karya kamu. Walaupun kamu belum bilangnya, ini isi dari PowerPoint itu. Ini isinya nih, apa tema modul, daftar isi, tujuan pembelajaran, sekali lagi materinya. Kalau materinya cuma latihan atau ulangan, tapi disertai dengan jawaban. Kemudian dua dulu, kembali daftar. Coba kita lihat isi tujuan pembelajarannya. Ini tapi ini belum memanfaatkan fitur yang banyak di PowerPoint. Nah, kenapa Bapak disuruh bikin ini dulu, kemudian buka PowerPoint supaya kamu punya inisiatif ini untuk merubah modul kamu. Dengan adanya kamu mencoba untuk memberikan komentar setiap fitur itu, seperti yang contohkan tadi. Kalau di sana kopi itu kopi yang macam-macam kopi kan, atasnya dari, nah nanti di belakang itu bagaimana prosesnya. Nah di saat kamu membuat modul ini, kamu kan berupaya untuk memanfaatkan fitur yang ada kan. Nah itu nanti kamu akan dapat benturan. Kok ini kok nggak bisa ya, kok ini nggak bisa, apa gimana cara gunanya, itu baru itu susah. Kita menunggu hal itu supaya itu bisa. Kita harus juga buat proposal depan dan buat draft modul. Ini contoh draft modul. Nah dari modul itu nanti kamu kan harus membuat tugas aplikasi komputer. Ini kan, ini kan. PowerPoint kan, usul PowerPoint, kan harus dijelaskan fitur-fitur itu. Nah dari modul yang kamu buat, akhirnya apa nanti? Akhirnya kamu akan berpikir bagaimana dia jadi bagus. Dengan pengetahuan sebanyak mungkin kamu bisa menjelaskan fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Maka dari itu, itulah hubungannya antara PowerPoint itu dengan dua mata kuliah kita. Nah, terus yang modul ini kan salah satu penelitian pengembangan yang kita lakukan kan. Jadi penelitian ini kan satunya adalah tapi sebelumnya ada namanya ini kan, satunya lagi yang satunya lagi video empat nih. Ini yang akan kita lakukan penelitian. Nah, langkah pertama untuk melakukan penelitian pengembangan ini kita harus buat proposal. Ingat, apapun yang Bapak, proposal yang kamu buat itu nanti itu juga akan diberdayakan untuk tugas support, sehingga kamu bisa menjelaskan bermacam-macam fitur support dengan proposal yang dibuat. Tapi di dalam Microsoft Word itu kita harus memperhatikan kreasi konten. Kreasi konten itu
kita proses yang menggunakan komit. Banyak hubungannya ya. Walaupun kalau udah kuliah, semua sama ya. Hubungan korelasinya ya. Nah, apa langkah-langkahnya Pak? Nah, supaya ini terjadi, maka langkah yang pertama yang dilakukan itu adalah proposalnya, ya kan? Nah, dari proposal ini kan di aplikasi komputer itu tugasnya adalah Microsoft Word, ya kan? Nah, di dalam proposal ini supaya kamu bisa melakukan penelitian bisa melakukan validasi sebelum dicoba nomor detail, kamu kan harus koordinasi dulu, konsultasinya berupa. Maka kamu harus buat kalau modul itu programnya dulu supaya dapat cara yang menentukan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan, dikurangi, dimodernkan dan lain-lain. Nah, maka dari itu langkah kedua itu adalah draft medianya. Draft media, masing-masing media kan? Modul, audio dan audio. Oke tuh. Oke. Nah, maka dari itu setelah kamu buat draft, ya kan? Di sini yang ketiga itu adalah konsultasi. Konsultasi mengupai. Ditanya yang berupa itu, Bu, kalau misalnya ini handout digunakan, ada nggak yang perlu saya perbaiki? Oh, ini undangan di pertanian ini kan unjuk ini apa ya? Jadi ada catatan tadi. Seperti yang pernah kita ambilkan atau mau kirimkan ke itu kan beberapa dokumen berkaitan yang proposal. Maksud contoh apa nih? Contoh apa pretesnya apa maksud apa sih supaya nomor ini bisa nomor untuk dicek dan punya bapak di perusahaan. Oke kan? Nah, dari yang itu dapat masukan nih, ya kan? Nah, setelah dapat masukan, nanti kamu perbaiki hasil masukan itu diperbaiki. Nah, termasuk juga soal pretest. Ingat, soal pretest itu sama seperti soal post-test. Fungsinya itu juga untuk tugas mata kuliah aplikasi komputer soal ujian online. Ini gue kan? Iya, itu kita gunakan untuk media, kita gunakan untuk pretest, tapi soal itu kita gunakan untuk soal ujian online. Sesuai dengan materi kita sama-sama. Paham maksudnya? Paham? Paham maksudnya? Kalau paham yang saya kalau persiapan paham? Oke. Jadi konsultasi ini tadi, hasil konsultasi ini diperbaiki. Nah, di antara draft media, di sini juga ada soal. Kita garingkan saja nih. Soal tes. Tes yang mana Pak? Untuk pretest itu sebelum siswa itu menggunakan media, dites dulu kemampuannya. Kemudian setelah menggunakan media, baru di post test dengan soal yang sama. Nah, tugas kita nanti kan kalau di dalam penelitian pengembangan itu mengolah data perbandingan antara hasil pretest dengan post test untuk mengukur sejauh mana kebermanfaatan media yang digunakan itu bisa menghasilkan hasil. Maka nanti kita harus buat soal. Ingat ya, soal yang pretest sama post test ini berguna untuk soal ujian online. Ini dikonsultasikan dengan guru. Nah, ini. Nah, setelah itu baru kita mengadakan
Pretest kan? Pretest. Pretest sebelum media itu digunakan. Nih, pretest. Setelah pretest, baru uji coba. Misalnya biologi, uji coba kelompok C berapa? Yang kelompok C kemarin berapa orang? Nah, 2 yang paling bagus nilainya, 2 yang sedang dan 2 yang paling rendah. Nah, waktu dia uji coba nanti akan melahirkan apa? Pertama adalah apa ya? Di antaranya ada saran, ada masukan, atau komentar, kemudian ada nilai. Nilai misalnya kalau itu dan dia masih nilai berapa? Kan ada itu gambarnya kemarin, yang label kan, yang bapak tampilkan. Nah kemudian setelah itu baru post test. Nah itu, ini satu rangkaian. Inilah yang mau dicoba kelompok kecil tadi. Setelah itu Pak, dari saran masukan dan nilai yang diberikan kita sempurnakan lagi nilai itu. Sempurnakan, ya sempurnakan, kita perbaiki. Setelah itu nanti baru muncul kegiatan apa? Uji coba. Kita tes dulu ya, tes. Kemudian uji coba kelompok besar. Di kelompok apa istilahnya? Uji coba lapangan. Korupsi itu lagu dalam korupsi, sudah selesai. Kelompok besar, tapi yang di sini atau lapangan. Nah sudah itu baru proses lagi. Nah kalau yang di sini tidak ada lagi syarat masukan, tidak pakai saran ya. Cuman kita itu menguji apakah dari yang kita produksi itu mampu tidak di dalam satu kelas itu untuk meningkatkan nilainya dari proses ke dari pretest ke tingkat signifikansi peningkatan nilainya berapa. Nah setelah ini proses saja produksi masalah tadi kan itu dalam teori produksi masalah demikian ya kita kembangkan. Paham prosesnya? Ini kalau hari kasihannya masuk ke mana? Kasihan, ada lagi. Mau bilang ini. Belum ada masuk. Oke, prosesnya. Oke. Ini beberapa proses. Mau foto-foto. Kalau motor jangan sampai sudah apa sama gagal gitu. Nah proposal ini Bapak berikan masukan, ini kan itu waktu cek kredit. Itu masukannya. Ini tambahan ini, ada ini tambah ini. Kalau musuh-musuhannya tempat silakan cek lagi. Kalau nggak dicek Pak, ya ada dapat masukan. Dapat masukan apa? Ada pertanyaan nih. Ibu. Ibu. Oh iyalah. Iya. Hangout 1, modul 1, audio 1, audio 1. Ini kita blognya maksud Bapak kayak gimana Pak?
Jadi proposalnya nanti kan Bapak tidak langsung minta kita itu buat produk nih kan, bagian sudah siap lah produk bagian. Jadi kan maksudnya itu secara beransur-ansur. Kamu juga nanti kan beransur-ansur ya. Tidak mau sekaligus. Tapi Bapak ingin katakan bahwa untuk pretest, nih kan pretest yang ini sama ini, baik itu untuk handout, modul, dan kemudian audiovisual satu kali pretest. Gunakan itu saja. Cuma nanti post-testnya yang berbeda-beda. Post-test setelah menggunakan handout, post-test setelah menggunakan modul, post-test setelah menggunakan audio, post-test setelah menggunakan audio. Oke? Nah, kiatnya seperti apa? Pertama, kiat pengenalan orang Islam. Ya kan? Kan itu nanti Pak. Ibu Pak itu kiat nih. Jadi, ibu kan? Ya kan? Betul. SMA belum kan? Belum. Kalau SMP kopi dulu Kit. Oke. Apa bionya Bapak bawa kopi ke kelas tapi tidak diminum? Nggak salah dulu. Nanti setelah kita pulang nanti tolong nanti bawa ke kantin ya. Kelas Bapak. Kalau tinggal dalam kelas nih, udah dapat lagi Bapak ngopi pakai gelas nih, karena udah sampai ke kantin. Jadi kiatnya seperti ini. Ini kan biasa dicantumkan di mana ya? Ini quit. Ada gak kamu lihat tulisan fee? Ada fee. Fee itu biayanya. Submeasure author guideline. Ada nggak di sini? Fee, nggak ada ya? Mana ya? Ini fee, publication fee. Coba baca aja. Gratis kan? Gratis kan? Tuh, itu contoh. Itu punya Win Yogyakarta itu. Contoh yang lain. Supaya maksud Bapak itu kamu jangan cemas pula Bapak nyebut biaya tadi. Di sebelum ini Bapak pernah apa di kelas kita atau bukan? Ini beberapa jurnal ini sudah Sinta 6 ini malah Sinta 4 ya. Ini Sinta 4. Ini Sinta berapa nih? Yang di atas tadi Sinta berapa? Ini Sinta 2 kan? Nah, padahal bos filternya nggak jalan tadi nih. Filter terlalu tinggi tuh. Kalau tinggi itu susah nanti. Kalau di biayanya juga dia muncul biaya besar. Kalau Sinta 3 itu sampai 2 jutaan bayarnya. Jadi yang Pai ini Sinta 6 kan? Ini jangan-jangan gratisan semua nih. Gratisan ya. Sinta 5 masih banyak yang gratis karena Pai itu orangnya orang sosial. Kalau kamu masuk ke jurnal ekonomi atau orangnya bisnis pasti bayar tuh.